Kalau saya ngobrol tentang besarnya remunerasi yang diterima oleh komisaris itu bukan berarti saya mengajak Anda untuk marah-marah, tapi ya sekedar menyadarkan kita betapa sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu eh, belum kita rasakan, minimal saya ya. Eh, Untuk detail bisa Anda baca di detik.com atau media yang lain, saya kira juga banyak yang mereport itu ya. Jadi ambil contoh dua komisaris ya, yaitu yang duduk di Dewan Komisaris di PLN, perusahaan listrik negara. Yang satu Baharudin Abdullah, yang kedua adalah Andi Arief, ini politisi dari Demokrat yang latar belakangnya adalah pendidikannya sospol, sosial politik. Jadi dari sisi fit and proper saya kira saudara Andi Arief ini ya sebetulnya kurang pas untuk menduduki posisi komisaris PLN, tetapi ya karena setting politik dan sebagainya ya mau apa lagi ya. Mungkin kalau untuk Baharudin Abdullah oke lah, itu barangkali fit and proper, cuma ada catatan yang ini juga di singgung-singgung di media, terutama media sosial, itu bagaimana seorang mantan narapidana itu menduduki sebagai komisaris utama dengan nada meledek, apakah tidak diperlukan SKCK begitu untuk menduduki komisaris, padahal itu posisi yang sangat tinggi gitu. Sedangkan untuk melamar sebagai satpam saja itu perlu SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Ya kan bedanya kan, kalau satpam ini kan mencari kerja, kalau ini kan berbeda, itu ditempatkan ya, ini perbedaannya di situ, sehingga tidak perlu surat keterangan catatan kepolisian yang kalau dulu disebut sebagai surat kelakuan baik begitu ya, surat keterangan kelakuan baik. Berapa sih besarnya remunerasi yang diterima oleh jajaran komisaris? Ini saya tidak berniat untuk membuat Anda mengulum ludah, karena ya terutama untuk masyarakat yang level-levelnya seperti saya, dan tidak mengajak Anda untuk marah-marah, sekedar memberikan gambaran bahwa ini adalah bagian yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Untuk komisaris utama itu honorariumnya tidak kurang dari 200 juta per bulan. Padahal remunerasi itu ada tiga item, ada honorarium, kemudian ada tunjangan, ada tantim. Tunjangan ini misalnya transport. Nah, untuk transport ini besarnya kurang lebih 20% dari honorarium. Berarti ya kalau honornya 200 juta ya tunjangan transportasinya ya sekitar 40 juta ya. Untuk Andi Arief yang merupakan komisaris independen ini ya angkanya sedikit lebih rendah ya, honorariumnya hanya 190 juta per bulan gitu ya. Angka 190 juta per bulan itu kalau di apa namanya, misalnya digunakan untuk mengontrak rumah ini, itu bisa sekitar 18 30 30 tahun lebih, 45 tahun, 45 tahun ya, 40 tahun ya. Jadi gaji satu bulan
saudara Andi Arief itu bisa untuk ngontrak rumah yang saya tempati ini 40 tahun. Nah ini belum tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ya sekitar, kalau untuk Andi Arief ya sekitar 190 juta. Kemudian tandem itu gede lagi karena itu kaitannya dengan keuntungan yang diterima oleh perusahaan, persentase yang diterima oleh perusahaan. Ini sekali lagi ini saya hanya menunjukkan betapa bahwa pelaksanaan sila kelima dari Pancasila itu belum, sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Nah ini tidak tahu apakah ini tugas BPIP atau tugas Presiden ini, atau kedua-duanya. Saya kira kedua-duanya lah. BPIP harus punya kontribusi untuk menyuarakan bahwa pasal 5 itu sampai saat ini minimal menurut saya itu belum terlaksana dengan baik. Our next President Mr. Prabowo yang kalau dilihat dari bukunya, ini sekali lagi saya sering menyinggung buku dan jalan pikiran Mr. Prabowo itu juga untuk mengingatkan masyarakat bahwa Mr. Prabowo itu punya pandangan yang sebetulnya itu ya sangat selaras dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengingatkan perlu kalau misalnya nanti Mr. Prabowo itu ya lengah atau karena realitas politik itu membatasi Mr. Prabowo untuk mewujudkan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, terutama pembukaan itu, maka masyarakat dengan masing-masing kemampuannya dan bidangnya itu untuk mengingatkan Mr. Prabowo. Salam konstitusi.